Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia, kali ini kami dari SMKN 1 Pasuruan akan menyajikan ke hadapan Anda kembali tentang pembelajaran berbasis PCK (Pedagogical Content Knowledge) dalam bidang kimia SMK dengan mengambil topik konsep mol dalam stoikiometri kimia. Materi ini berisi banyak simbol kimia dan penggunaan konsep dasar matematika, sehingga sering terjadi kesulitan dalam diri siswa untuk memahaminya. Sedangkan guru seringkali menggunakan model pembelajaran konvensional dalam membelajarkannya. Nah, kali ini dengan menerapkan PCK sebagai salah satu metode pembelajaran kontekstual, penyajian materi konsep mol ini akan lebih menarik, terarah secara terpadu dalam pembelajarannya. Pada kegiatan awal, guru dapat membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, memimpin berdoa bersama, mengecek kebersihan dan kerapian kelas, mengecek kehadiran siswa, dilanjutkan dengan menggali pengetahuan awal atau prior knowledge peserta didik tentang unsur dan senyawa, massa atom relatif dan massa molekul relatif, dan persamaan reaksi, serta menyampaikan garis besar materi dan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari hari itu. Hal ini dilakukan guru agar para siswa mengingat kembali materi pembelajaran sebelumnya yang mendasari materi pembelajaran hari itu dan mendapatkan gambaran secara umum tentang target pembelajaran. Selanjutnya, guru memberikan apersepsi dengan menampilkan satuan jumlah zat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya lusin, rim, kodi, dan lain-lain, serta memotivasi peserta didik dengan cara menyampaikan manfaat mempelajari materi hari itu dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini penting agar siswa tertarik untuk mempelajari materi yang akan dibahas bersama guru. Sedangkan pada bagian inti, guru dapat mengawali dengan meminta peserta didik mengamati kumpulan benda-benda dengan satuan jumlah tertentu, menyebutkan jumlah dari masing-masing kumpulan benda tersebut, dan menimbang kumpulan benda-benda tadi. Misalnya, 1 rim kertas, 1 kodi buku, dan 1 lusin bolpen. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penyajian konsep secara analogi antara satuan jumlah barang atau benda dalam kehidupan sehari-hari dengan mol sebagai satuan jumlah zat dalam kimia, sehingga diharapkan nantinya siswa dapat lebih mudah memahami konteks dalam konsep mol seperti hubungan mol dengan jumlah zat dan massa zat, hubungan mol dengan jumlah partikel, dan hubungan mol dengan volume gas. Untuk itu, dalam tahap berikutnya, guru memotivasi siswa untuk mengajukan pertanyaan terkait fakta dalam pengamatan. Pertanyaan yang diharapkan muncul dari peserta didik antara lain, yang pertama, bagaimana cara menghitung jumlah atom atau molekul? Yang kedua, apakah setiap atom memiliki massa? Dan yang ketiga, bagaimana cara menentukan massa dalam suatu molekul? Kemudian, guru dapat memfasilitasi siswa untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan tersebut dengan cara mengumpulkan data melalui studi literatur dan berdiskusi dalam kelompok untuk memahami konsep mol dengan cara menyelesaikan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang disediakan oleh guru. Ada beberapa instruksi-instruksi pedagogis yang diberikan oleh guru dalam kegiatan ini yang harus memperhatikan jeda dalam penyampaiannya. Misalnya, duduklah sesuai urutan kelompok kalian. Kelompok 1 menempati meja di sebelah kanan saya, kelompok 2 di sebelahnya, dan seterusnya hingga ke meja di sebelah kiri saya. Berikutnya, silahkan buka, baca, dan pelajari LKPD yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Apabila ada pertanyaan, tunjuk tangan dan sebutkan pertanyaannya setelah mendapat izin dari Ibu. Atau tuliskan jawaban atau hasil diskusi kalian dalam kolom yang sudah disediakan pada LKPD. Bila kurang, kalian dapat menggunakan bagian atau halaman kosong di balik LKPD tersebut, serta beberapa instruksi pedagogis lainnya. Setelah itu, guru meminta siswa untuk memverifikasi hasil jawabannya dengan berbagai sumber belajar,
misalnya buku pelajaran, internet, dan beberapa referensi lain yang mendukung. Kegiatan pengamatan dan diskusi ini terutama menuntut keterlibatan siswa dalam pembelajaran serta mengembangkan kemampuan kognisi siswa dalam kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Dalam kegiatan diskusi ini, guru harus tetap melakukan bimbingan kepada siswa dalam diskusi kelompok, memastikan semua anggota kelompok dapat aktif dalam pembelajaran, mengarahkan kemampuan berpikir siswa agar dapat mencapai target pembelajaran. Guru mengarahkan siswa untuk memahami materi sesuai dengan tingkat kedalaman dan keluasan yang telah digariskan dalam kurikulum nasional. Selanjutnya, guru dapat meminta tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Dalam tahap ini, siswa dilatih untuk mengkomunikasikan hasil pekerjaannya. Setelah itu, guru memotivasi rekan-rekannya yang lain dalam satu kelas untuk memberikan tanggapan, kritik, saran, maupun pertanyaan terhadap hasil kerja kelompok penyaji. Rangkaian kegiatan pengamatan, pengajuan pertanyaan, studi literatur hingga diskusi dan presentasi akan memfasilitasi siswa dengan gaya belajar yang berbeda dalam satu kelas. Antara lain, siswa dengan gaya belajar visual akan terbantu dalam proses pengamatan, baik itu pengamatan dalam analogi, studi literatur, dan mengamati media presentasi. Siswa auditori akan sangat mudah memahami konsep melalui kegiatan diskusi, dan siswa kinestetik akan sangat senang saat diminta untuk melakukan presentasi. Selama proses tersebut, guru juga dapat memantau respon siswa dari segi afeksi, perilaku, keterlibatan, dan pencapaian kognisi. Pada tahap akhir, guru dapat membimbing siswa untuk membuat kesimpulan tentang kegiatan pembelajaran hari itu. Setelah itu, guru memberikan penegasan tentang hasil pembelajaran untuk memberikan koreksi terhadap kesalahan pemahaman konsep oleh siswa dan meningkatkan pemahaman penguasaan konsep, menguatkan outcome yang harus diperoleh dari pembelajaran, dan menegaskan nilai atau value yang bisa diimplementasikan siswa untuk penguatan karakternya dalam kehidupan. Selanjutnya, guru dapat menutup pembelajaran dengan meminta siswa mengerjakan kuis untuk mengecek tingkat pemahaman dan ketercapaian tujuan atau goals pembelajaran hari itu. Kemudian, guru dapat memberikan penghargaan pada siswa atau kelompok yang berkinerja terbaik dalam pembelajaran untuk membentuk emosi positif dalam diri siswa agar terus semangat, senang, dan antusias dalam belajar. Menyampaikan tugas atau materi pada pembelajaran diakhiri dengan berdoa, membersihkan kelas, dan lain-lain. Selamat mencoba Bapak Guru, Ibu Guru hebat